Laundry, si wanita minta si pria bantunya lipat selimut. Si wanita baik lipat selimut maupun mengamti si pria, dan tersenyum diri. Waktu itu, si pria tanya, "Siapa menyuruhmu ke sini?" Tahu sudah terungkap. Dia segera bertindak. Tuan toko mendengar suara, membuka pintu memeriksa, hanya melihat mesin sedang berputar. Tapi yang dicuci dalam bukan pakaian. Si pria ini bernama Raizo. Sejak kecil dirawat organisasi ninja. Organisasi ninja dikelola oleh Tuan Besar Ozuno. Dia mencari anak yatim di seluruh dunia, melatih mereka menjadi alat pembunuh. Di sini tidak mengizinkan kelemahan. Waktu berlatih, Raizo dipukul jatuh. Dia peluk kepala, rasa sakitnya kuat sehingga dia tidak tahan. Tapi Tuan Besar Ozuno berkata sakit ini tidak besar. Setelah itu, dia memberinya terasa apa yang dikatakan sakit. Tuan Besar melatihnya semakin serius. Setiap tahun, dia hilang setiap indera. Contohnya tutup mata untuk berjuang. Dalam situasi buta itu, dia masih bisa berjuang sebagai biasa. Besar dalam lingkungan ekstrim, Raizo ingin tidak kuat juga susah. Di sini kecuali berjuang tidak ada yang lain. Tapi Rikiko sering ganggunya. Karena si wanita ini bebas, dia tidak peduli dihukum. Dia memotong tali pohon bonsai. Karena dia percaya, tumbuhan tahu arahnya bertumbuh. Waktu berlatih, Rikiko menang. Dengan aturan, dia harus menikam pecundang. Tapi dia menolak, hasilnya mukanya digores. Akhirnya, dia memutuskan lari diri pada malam hujan. Raizo ingin mencegahnya, karena tidak ada siapa bisa keluar tempat ini. Tapi Rikiko berkata, meskipun tahu akan gagal, dia juga ingin mencoba. Akhirnya, ucapkan selamat tinggal Raizo. Tapi tidak terduga, hanya setelah semalam sudah ketemu lagi, Rikiko ditangkap ninja organisasi, dan dibunuh umum. Pacar baru dibunuh. Tuan Besar Ozuno menugasinya misi pertama. Yang inilah tujuan pertama setelah dia menjadi ninja. "Kamu sedang pijat aku kan?" Setelah membunuh mangsa, Raizo memberikan Tuan Besar jam emas mangsa. Tuan Besar menyuruhnya ambillah, dan berkata, "Jam ini akan mengingatkanmu, setiap detik kamu ada diberikanku." Setelah itu, dia membawa seorang berkhianat, menyuruh Raizo membunuhnya. Melihat muka orang ini, Raizo teringat kematian Rikiko, dia mulai mengerti. Meskipun bayar dengan seberapa kesakitan, Tuan Besar juga tidak peduli. Orang berkhianat ini mungkin dirinya di masa depan. Berpikir itu, api benci hatinya bernyala. Dia angkat pisau dua belah, menggores muka Tuan Besar. Para ninja lain segera menyerang. Raizo melawan mereka. Akhirnya tidak bisa melawan banyak orang, dia menghambur sungai dengan luka parah. Tapi Raizo tidak mati. Kesusahan membuatnya semakin kuat. Dalam kepalanya hanya satu pikiran, itulah balas dendam. Raizo mengikuti komando Mika Coretti, orang menyelidiki organisasi ninja. Karena tahu organisasi akan membunuh si wanita. Hari itu, Mika baru ke rumah melihat matikan listrik. Dia membuka senter dan melihat surat dengan cap istimewa. Tangannya mulai gemetar. Dia tahu surat ini dari organisasi ninja. Menerima surat ini berarti musibah siap datang. Waktu itu, seorang dari tempat gelap mendekatinya. Untungnya, Raizo sudah membunuh si ninja. Berkat itu, Mika baru hidup. Kembali tempat, Raizo menyuruhnya mandi. Tapi jangan guna sabun harum. Setelah itu, dia guna asap rokok menghilangkan harumnya. Hanya begitu dia baru tidak ditemukan ninja. Mika berkata, Rian Maslow, rekannya adalah orang baik. Yakin dia bisa membantu menyelidiki organisasi itu. Keduanya ke tempat janji Rian. Tapi Rian tidak datang sendiri. Dan mengantar banyak komando, Raizo ditangkap. Jelasnya tidak hanya sendiri Mika menyelidiki organisasi ini. Mika menyarankan Rian melepaskan Raizo. Tapi dia mengantarnya ke kamar. Dan berkata melakukan itu karena dipaksa. Ada orang besar di belakang mengontrol hal ini. Setelah itu, dia memberinya mesin ikut. Jika berbahaya bukalah mesin ini. Tak ada cara lain, Mika ketemu Raizo. Tapi Raizo berkata sudah terlalu terlambat. Orang-orang itu sudah datang. Mika segera menemui Rian. Menyuruhnya ninja sudah datang. Belum pernah melihat rekan babi mana susah mengajar sepertinya. Sudah diperingatkan Mika, Rian masih acuh tak acuh. Mereka siap datang. Siap adalah kapan? Mika tahu, sekarang hanya ada Raizo. Baru bisa menghancurkan ninja itu. Dia mengambil kunci di badan satpam. Baik, jelaskan Siatusi maupun buka kunci. Mika, aku tidak ingin mendesakmu. Aku sudah terlalu cepat. Kita habis waktu ya. Keduanya berhasil lari diri. Tapi Raizo terluka parah. Irinya, Mika hanya bisa membuka mesin ikut diberi Rian. Komando lain mendapat sinyal. Segera membawa keduanya ke tempat nginap. Tapi ninja sudah datang dulu. Dan membawa Raizo. Dibawa kembali organisasi, yakin Raizo tidak keluar kematian. Ketika melihat Tuan Besar Ozuno dengan mata kiri dipotong, Raizo merasa puas. Tuan Besar Ozuno berseru, "Kamu adalah anak buah aku paling suka." Tapi sudah salah jalan. Raizo meludah darah. Tidak terduga dalam darah ada mesin ikut. Mereka belum bisa tenang. Tank sudah menghancurkan pintu masuk. Karena ada cahaya lampu, banyak ninja tidak ada tempat sembunyi. Dan ditembak mati semuanya. Raizo juga masuk kamar dan membunuh orang-orang pernah temannya. Meskipun melawan tunggal atau tim, tidak ada yang bisa menang Raizo. Akhirnya, Raizo ke depan Tuan Besar. Tapi dia sangat tenang, dan berkata jika sekarang bertobat masih bisa. Sudah ke jalan ini, tidak ada hal bertobat. Raizo tidak banyak kata, segera menyerang. Tapi Tuan Besar mundur gelap dan hilang.
Rasa tekanan gaib ini membuat Raizo susah nafas. Meskipun upaya, Raizo masih tidak bisa menang Tuan Besar. Dia sebagai hantu, tujuannya mungkin bukan membunuh anak buah yang dia paling sukai. Hanya sebagai menghukuminya, potong sini, potong sana. Untuknya merasakan keterampilan antaran guru dan anak, tapi Raizo tidak bersyukur kebaikan itu. Dia memakai cara guru menindasnya untuk balas. Tuan Besar marah. Dia memotong Raizo, setelah itu berniat membunuhnya. Tepat waktu itu, Mika menembak mencegahnya. Tapi Tuan Besar tidak kalah setelah 2 peluru. Dia memakai magik sembunyi dan muncul belakang Mika. Setelah itu menikam lewat jantungnya. Raizo berteriak kecewa. Inilah kali kedua dia sakit hati karena kematian orang lain. Juga berkat kesakitan itu, sudah membantunya tahu kemuliaan ninja. Pertarungan berakhir, dia membawa Mika keluar kamar. Tapi ajaibnya Mika belum mati. Karena dia bukan sama orang biasa. Jantungnya terletak di kanan. Raizo manjat lewati tembok yang Rikiko pernah manjat. Melihat pemandangan sebagai gambar di depan, ternyata kehidupan baru hanya berjarak 1 tembok.